Baik, puji Tuhan, Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita masih bisa kembali berjumpa di ruang Zoom ini. Kita mau berdoa bersama-sama, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu, nanti kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan kepada operator untuk menampilkan pujian dan penyembahan. Shalom. Pada saat hari ini kita mau datang kepada Tuhan, menyembah namanya. Sebelum kita menyembah namanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala lawatan pimpinan Tuhan kepada kami. Hingga pada saat hari ini Kau masih mengizinkan kami ada di tempat kami masing-masing. Bapa, kami mau datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan, layakkan kami pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Katakan, jauhkan jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Perhitungkan kesalahanku, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Besar kebaikan-Mu, Kau mau mengampuni kami Tuhan. Kau menembus hidup kami Tuhan. Kami menyembah kasih. Haleluya.
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih sungguh lagi saudaraku, mari sama-sama katakan, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berdoa, benar ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami masih bernapas Tuhan, dan juga Engkau memberikan kami kesehatan untuk menyambut Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, saat sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai Tuhan. Tuhan berhadirat di tengah-tengah kami ini Tuhan. Tuhan yang menolong di setiap hidup kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Bilangan pasal 21 yang akan dipimpin oleh Kak Iren. Kami persilakan. Ya, puji Tuhan, shalom teman-teman. Mari kita mau membaca kebenaran firman Tuhan dari Bilangan 21. Kita baca 2 ayat secara berganti. Peperangan dekat Horma. Raja negeri Arab, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutlah beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Selanjutnya Bang Yesua. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Hormah, ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Selanjutnya Kak Maria. Kemudian datanglah bangsa itu untuk mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu kepada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup."
Selanjutnya Kak Yeni. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Selanjutnya Kak Evi. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Jered. Selanjutnya Kak Karlina. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Weheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Selanjutnya Kak Daniel. Dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Selanjutnya Kak Agus Niada. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah, hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana. Selanjutnya Angelika. Dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Selanjutnya Kak Eca. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori dengan pesan, izinkanlah kami melalui negerimu, kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, kami tidak akan minum air sumurmu di jalan besar saja, kami akan berjalan sampai kami melalui batas daerahmu. Selanjutnya Kak Maribeth. Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya, lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel. Dan sesampainya di Yahas, berperanglah ia melawan orang Israel. Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dengan sungai Amon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. Selanjutnya Kak Yernia. Dan orang Israel merebut segala kota itu. Lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, di Hesibon dan segala anak kotanya. Sebab Hesibon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori. Raja ini tadinya berperang melawan Raja Moab yang lalu dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. Selanjutnya Bang Santo. Itulah sebabnya penyair-penyair berkata, datanglah ke Hesibon, baiklah dibangun dan baiklah diperkuat kota kediaman Sihon itu. Sebab api keluar dari Hesibon, nyala-nyala dari kota kediaman Sihon yang memaukan habis Ar Moab, yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Amon. Celakalah engkau, ya Moab, binasa engkau, ia bangsa Kamos. Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian, dan anak-anaknya perempuan menjadi lawanan kepada Sihon, raja orang Amori. Kita telah menembaki mereka, Hesibon binasa sampai ke Dibon, dan kita menanduskannya sampai ke Nova, yang berbentang sampai ke Medeba. Ya, baik, kita baca sampai
ayat 30, teman-temannya. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Eca. Saya persilahkan. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-17 di bulan yang kelima di tahun 2024 ini. Sebentar lagi kita akan memasuki setengah tahun dari tahun 2024 ini. Bagaimana semuanya apakah ada yang sudah terrealisasi dari harapan-harapan kita di tahun 2023 untuk tahun 2024 ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik meskipun mungkin ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita, kita tetap percaya kita tetap punya Tuhan yang baik yang senantiasa menyertai kehidupan kita sampai kapanpun. Puji Tuhan, hari ini kita sudah sampai pembacaan di dalam Bilangan pasal yang ke-21. Tadi kita sudah membaca bersama-sama sampai di ayat yang ke-30. Jadi awalnya bangsa Israel itu mencoba untuk menghindari perang dengan bangsa Amori karena mereka hanya meminta izin untuk lewat dan berjanji untuk tidak merugikan Amori. Dan juga Israel memang tidak merasa perlu untuk memerangi Raja Sihon karena mereka hanya perlu berperang dengan penduduk yang menduduki tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka, yaitu di tanah Kanaan. Namun karena Raja Sihon itu berbalik untuk menantang bangsa Israel itu, maka di situ terjadilah perang. Dari awalnya bangsa Israel yang hanya meminta izin untuk lewat, tetapi Raja Sihon itu malah berbalik menantang dan disitulah terjadinya perang. Dan akhirnya Israel menduduki negeri itu sampai pada batas Bani Amon dan Israel tidak menyerang lebih lanjut lagi. Dan selain dikatakan bahwa batas daerah Bani Amon itu kuat, mungkin juga karena Allah telah berpesan kepada mereka supaya Israel tidak merebut daerah Bani Amon. Mengapa? Karena daerah Bani Amon itu sudah diserahkan Allah kepada Bani Lot, dan Lot itu merupakan keturunan dari Amon dan juga Moab. Dan Israel itu telah berhasil menduduki daerah Moab yang telah direbut oleh Raja Sihon tersebut, dan ini merupakan informasi yang penting karena daerah Moab itu juga seperti Amon sudah Allah serahkan kepada Bani Lot tersebut. Dan dari situ dengan merebutnya dari Raja Sihon itu, bukan dari Raja Moab, maka Israel tidak melanggar perintahnya Tuhan. Orang Israel juga berperang dan mengalahkan Og, Raja Basan, dan menduduki negerinya itu karena Allah menyerahkannya kepada Israel. Dan dari sini kita belajar bersama-sama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun Allah sudah berjanji memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan kepada bangsa Israel, tetapi mengapa tetap harus ada bangsa Israel ini harus tetap ada upaya untuk bisa merebutnya. Ini berarti pemberian Allah itu tidak menghilangkan tanggung jawab dari umatnya untuk tetap melakukan tugas mereka. Jadi Allah mengajarkan kepada kita melalui peristiwa bangsa Israel ketika hendak memasuki tanah perjanjian tersebut bahwa bukan hanya sekedar kita menerima apa yang baik saja, tetapi harus ada effort dari kita untuk bisa mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Jika kita hanya menunggu dan tidak ada usaha daripada kita untuk bisa memperoleh dari apa yang Tuhan sudah tetapkan dan janjikan kepada kita, maka itu akan sia-sia saja. Karena Tuhan ingin kita memiliki usaha untuk kita bisa memperoleh apa yang sudah Tuhan janjikan. Dari situ, hari ini kita bisa belajar bersama-sama apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menepati dan akan memberikan janjinya tersebut kepada kita, asalkan ada effort dan usaha dari kita untuk bisa memperoleh janji tersebut. Setiap kita pasti sudah dijanjikan Tuhan dan memiliki panggilan yang berbeda masing-masing. Kemana kita akan pergi, perjanjian apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, namun satu yang kita percaya bahwa janji Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dari setiap proses kehidupan yang boleh kita lewati saat ini, mungkin kita harus diperhadapkan dengan orang-orang yang memproses kita, dan dari situlah bahwa harus ada usaha yang kita lakukan untuk kita bisa memperoleh janji Tuhan tersebut. Jadi bukan hanya sekedar kita menunggu saja, tetapi dari situ kita bisa belajar untuk
bagaimana memperoleh janji tersebut dengan tetap berusaha dan tentunya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-34 di situ dituliskan bahwa tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu, dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas, lalu mereka menduduki negerinya. Dari sini kita belajar meskipun pada saat itu mereka belum benar-benar untuk sampai di tanah Kanaan, tetapi di situ di dalam perikopnya dituliskan bahwa jangan melawan raja saat itu, Tuhan tetap menepati janjinya untuk menyertai mereka dan berfirman untuk jangan takut sebab Allah telah menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya. Apa yang saat ini menjadi ketakutan kita, apa yang saat ini menjadi pergumulan kita, biarlah kita belajar untuk tetap menyerahkan kepada Tuhan, sebab kita percaya Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dan kita pun juga belajar untuk tidak mengingkari janji kita, untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Terima kasih untuk Aiza yang sudah sharing firman Tuhan bagi setiap kita. Mari kita lakukan bagian kita sebagai orang percaya untuk mendapatkan berkat dan janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta dengan kasih. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami, di mana Engkau telah menolong memberkati kami sejak malam hingga sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, ya Tuhan, kami telah selesai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya segala firman-Mu yang Kau beritakan melalui hamba-Mu bisa kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bahkan kami setiap pribadi lepas pribadi di tempat di Zoom ini, Tuhan, Engkau memberkati, terutama untuk Bapak Yosua Sibarani, Tuhan, Engkau memberkati beliau, Tuhan, segala kerinduan hati beliau, Tuhan, Engkau memberkatinya, Tuhan, bahkan setiap pergumulan beliau, Engkau yang memberkatinya, Tuhan. Dan juga untuk setiap kami yang berada di Zoom ini, pribadi lepas pribadi, Engkau memberkati, Tuhan, segala kerinduan kami, bahkan pergumulan kami, Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami, Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan, untuk kedua orang tua kami yang jauh dari sisi kami pada saat ini, Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memampukan, Engkau yang memberikan kesehatan, bahkan umur yang panjang buat keluarga kami, Tuhan, orang tua kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada, Tuhan. Bahkan untuk setiap rezeki, pekerjaan tangan mereka, Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan segalanya, Tuhan, sehingga orang tua kami dapat memberikan kami kebutuhan di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Bapak, berdoa juga kami, Tuhan, untuk kami mahasiswa-mahasiswi YKN Tarutung yang berkuliah di tempat ini, Tuhan. Engkau yang memberkati kami di tempat ini, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, bahwa kami di tempat ini untuk menuntut ilmu, Tuhan. Engkau yang memberkati kampus kami, Tuhan, sehingga kampus kami ini menjadi wadah yang berguna, sehingga kami nanti akan menjadi calon-calon mahasiswa yang berguna di tempat kami berada, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Bapak yang baik, kami juga berdoa, Tuhan Yesusku yang baik, untuk orang-orang di luar sana, orang-orang yang kurang beruntung dengan kami, Tuhan. Engkau memberkati mereka, Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan mereka, apapun yang mereka apapun kekurangan mereka, Tuhan. Bapakku yang baik, kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap kami, Tuhan, untuk setiap pergumulan kehidupan kami, Engkau yang memberkati, Tuhan Yesusku yang baik.
Bahkan kami Tuhan yang sedang menyusun skripsi Tuhan, Engkau memberkati segala pergumulan kehidupan kami, bahkan untuk dosen pembimbing-pembimbing kami, Engkau melembutkan hati yang keras Tuhan. Bahkan dosen penguji kami juga Tuhan, Engkau melembutkan hati mereka yang keras Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami dari semester 6, 4, dan 2. Engkau memberkati setiap pergumulan kehidupan mereka, Tuhan Yesusku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik, ini kehidupan kami serahkan saja ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk Yernia sudah memimpin doa syafaat. Sebelum saya tutup, apakah ada di antara teman-teman yang ingin didoakan? Mungkin nanti biar saya doakan. Apakah ada? Baik, tidak ada ya. Mari kita kembali satukan hati kita. Kita akan kembali berdoa. Minggu depan kita tetap ada misbah pagi online ya teman-teman. Silakan bergabung, ajak teman-temannya atau kenalannya. Kita bersama-sama duduk dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pagi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur buat hadirat Tuhan yang boleh kami nikmati pada hari ini. Kami dapat memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mendengarkan apa yang menjadi doa kami dan biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mengasihi kami, peduli dengan hidup kami. Engkau menolong kami Tuhan, bahkan dalam segala pergumulan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa buat setiap kami yang hadir, pergumulan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Kami tetap berserah hanya kepada Tuhan. Hamba serahkan semua yang sudah melayani pada hari ini Tuhan. Berkati Eca yang sudah membagikan firman Tuhan. Berkati dalam pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, masa depannya Tuhan tolong dia. Tuhan kami juga berdoa buat Dania sebagai operator Tuhan yang berkati dia dalam studinya, berkati keluarganya, berkati apa yang menjadi kerinduan dia Tuhan. Berkati juga Iren Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya di Surabaya. Tuhan yang tolong juga supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang menjadi doa-doanya Tuhan, tolong dia supaya dia juga tetap berharap kepada Tuhan dan melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidupnya Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir, berkati hamba, berkati KFV Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat Yeni yang berulang tahun beberapa hari lalu. Tuhan berkati dia. Kalau Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi, kami percaya berkat Tuhan, perkenanan Tuhan juga pertama dalam hidup dia. Tuhan kalau dia sudah menyelesaikan studinya dan dia besok akan diwisuda, Tuhan yang berkati dia supaya dia juga tidak takut dan khawatir, percaya bahwa masa depan yang cerah Tuhan sudah siapkan bagi dia. Berkati juga Tuhan, mungkin dia lemah tubuh, dia mengalami sakit, mungkin orang tuanya juga mengalami sakit Tuhan, keluarganya Tuhan tolong dia supaya dia tetap berdoa menjadi berkat bagi keluarganya, dia tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Berkati Meria juga yang telah menyelesaikan studinya yang akan diwisuda besok. Tuhan berkati keluarganya, berkati masa depannya, berikan pekerjaan pelayanan yang layak bagi dia sesuai dengan panggilan Tuhan bagi dia. Tuhan berkati juga Lai Santo, berkati Esther, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, keluarga kecil mereka Tuhan. Apa yang menjadi doa mereka, kerinduan mereka, Tuhan yang menolong mereka semuanya. Berkati juga Maribeth Tuhan dalam kuliahnya, Tuhan berkati dia menjadi orang anak yang takut akan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan Agus Niada, berkati Yernia, berkati dalam studi mereka, apapun mereka kerjakan, Tuhan tolong membuat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Karlina dalam pelayanannya di Mentawai, berkati dia Tuhan dalam pekerjaannya, semua yang dikerjakan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan berkati juga Angelica dalam studinya di Medan, Tuhan yang tolong dia supaya dia tetap berharap dan mengandalkan Tuhan saja. Teman-teman kami yang belum bergabung bersama dengan kami Tuhan, apapun keadaan mereka yang malas Tuhan jamah hati mereka, yang punya masalah Tuhan yang tolong mereka menyelesaikan masalah mereka, di lain waktu bisa bersama dengan kami kembali memuji Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami akan berpisah bahwa kami masuk dalam rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan hidup kami tetap menggenapi firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita buka tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan dengan iman kita katakan amin.
Puji Tuhan, selamat pagi semua. Thank you sudah melayani Eca, Iren, Yernia, Pagi Daniel. semuanya, Lain. Tuhan Selamat berkati. pagi. Semuanya. Selamat ulang tahun buat Jenny. Tuhan berkati deh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tetap semangat ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bapak Liv ya, semua. Thank you. Tuhan berkati semua. Karina yang jauh. Tuhan berkati. Dan berkati, Kak. Ya.